Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membuat coaster atau alas, piring, dan gelas. Ini besar dan kecil. Ini memakai pola yang sama. Caranya sangat mudah. Untuk pola yang besar, ini kita melakukan penambahan row. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana caranya ya. Teman-teman pasti bisa, karena ini polanya sangat mudah. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan benang poliindo seperti ini. Kemudian untuk alatnya seperti biasa, saya menggunakan HP nomor 4, korek api, jarum tapestri, dan gunting. Untuk benangnya, teman-teman boleh memakai benang apa saja ya. Baik, langkah pertama kita buat tali simpul. Kita buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian slip stitch di rantai lubang pertama. Di sini ya. Kemudian untuk row yang pertama kita buat 4 rantai. 4 rantai. Ya, ini sebagai DC pertama dan diselingi 1 rantai. Kemudian kita buat double crochet di lubang kecil. Double crochet. Kemudian rantai 1. Double crochet lagi. Rantai 1. 1 double crochet lagi. Jadi polanya double crochet, rantai 1, double crochet. Kita buat sebanyak 13 kali, termasuk yang 3 rantai pertama ya. Seperti ini. Rantai 1 double crochet. Rantai 1 double crochet lagi. Jadi setiap double crochet kita selingi dengan 1 rantai. Kita buat sebanyak 13 kali. Oke, ini sudah 13 DC ya. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai ketiga. Di sini ya. Kita slip stitch. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang depannya ya. Di sini kita bekerja di lubang antara DC di sini. Ya. Kita selalu mulai dengan lubang antara DC. Kemudian kita buat 3 rantai. Kemudian 1 double crochet masih di lubang yang sama.
di sini. Kemudian 1 rantai. Di lubang selanjutnya kita buat 2 double crochet. 1, 2, kemudian 1 rantai. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat 2 double crochet. Kemudian 1 rantai lagi. Di lubang selanjutnya kita buat 2 double crochet. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman. 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet, 1 rantai. Kita buat sebanyak 13 kali sampai memutar. Oke teman-teman, ini sudah sampai 1 putaran. Kemudian kita slip stitch di sini. Seperti ini. Kemudian slip stitch lagi di lubang antara 2 DC ya. Di sini. Supaya pas di tengah-tengahnya. Kita masuk row yang ketiga. Untuk row yang ketiga, kita mulai dengan membuat 3 rantai. Kemudian buat 2 double crochet di lubang yang sama. Jadi satu lubang ini isinya 3 double crochet, termasuk yang 3 rantai tadi ya, kita hitung sebagai 1 DC. Kemudian 1 rantai. Di lubang selanjutnya di sini kita buat 3 double crochet. 3 double crochet. Kemudian 1 rantai. Kemudian 3 double crochet lagi. Satu rantai, 3 double crochet lagi. Jadi polanya seperti ini terus sampai memutar. Ini untuk row yang ketiga berarti 3 DC gitu ya teman-teman cara mengingatnya. Nanti untuk row yang keempat berarti satu lubang isi 4 DC seperti itu. Kita lanjutkan sampai memutar. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai 1 putaran. Kemudian kita slip stitch di sini. Kemudian slip stitch lagi depannya. Ya, kita mau menuju yang di lubang ini ya. Kemudian slip stitch lagi, jadi kita slip stitch lagi 2 kali ya. Supaya sampai di lubang tengah-tengah di sini. Untuk row yang keempat, kita mulai dengan 3 rantai. Kemudian 3 double crochet. Masih dalam satu lubang. Jadi total jumlah itu ada 4 double crochet. Termasuk 3 rantai pertama. Kemudian 1 rantai. Kemudian 4 double crochet di lubang yang sama. Jadi semakin bertambah row, kita tambah jumlah DC-nya ya, tambah 1. Polanya seperti itu saja. Jadi 4 untuk row yang keempat, 4 DC, 1 rantai, 4 DC. Kita buat sampai memutar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai 1 putaran. Kemudian kita slip stitch di sini. Nah, untuk row yang kelima ini kita slip stitch lagi 1 kali supaya berada di tengah-tengah dari keempat DC ini. Ya.
Ini kan ada 4 double crochet ya. Nah, supaya berada di tengah-tengahnya, kita slip stitch 1 kali ya tadi ya. Kemudian buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian slip stitch di sini, di lubang antara keempat DC. Slip stitch, kemudian buat lagi 5 rantai. 3, 4, 5. Kemudian slip stitch di tengah-tengah antara 4 DC. Di sini. Slip stitch. Buat lagi 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Slip stitch di sini. Kemudian buat lagi 5 rantai. Kemudian slip stitch di sini. Kita lakukan sampai memutar ya. Jadi 5 rantai slip stitch, 5 rantai slip stitch. Ini kita lakukan sebanyak 25 kali ya. Sebenarnya 26, cuman untuk pola yang terakhir agak beda ya teman-teman. Bukan 5 rantai. Nanti saya akan menunjukkan untuk pola yang ke-26. Oke teman-teman, saya sudah sampai di ujung. Kemudian 2 rantai. Kemudian double crochet di sini. Jadi saya tidak buat 5 rantai ya, tapi 2 rantai kemudian double crochet di awal rantai awal tadi ya. Supaya pas di tengah-tengah. Kemudian kita langsung saja buat 7 double crochet di lubang ini yang kita buat tadi. Kita buat 7 double crochet. 4, 5, 6, 7, ya 7 double crochet. Kemudian slip stitch di lubang selanjutnya, lubang kecil-kecil yang kita buat tadi itu. Nah, kita bekerja di sini. Terus slip stitch, kemudian buat lagi 7 double crochet di lubang selanjutnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian slip stitch lagi di lubang selanjutnya, di sini. Kemudian, nah ini kita sudah dapat 2 kelopak ya. Kemudian kita buat lagi 7 double crochet di lubang selanjutnya. Jadi polanya untuk row yang terakhir, ini untuk row yang ke-6 ya, itu 7 double crochet, slip stitch, 7 double crochet, slip stitch. Kita ulangi sebanyak 13 kali. Oke teman-teman, ini saya sudah buat satu putaran. Kemudian setelah 7 DC kita slip stitch di sini. Tadi kan kita buat 2 rantai, kemudian DC ya, yang di lubang terakhir tadi. Kemudian 1 rantai, kita potong benangnya. Nah, untuk coaster gelas atau alas gelas kita sudah jadi ya, seperti ini.
Kita tinggal rapikan benangnya. Polanya sangat mudah sekali ya. Teman-teman pasti bisa dan mudah sekali mengingatnya. Kita rapikan dulu benangnya. Baik teman-teman, ini coaster gelas kita atau alas gelas kita sudah jadi. Dan sekarang kita akan membuat untuk alas piring ya, yang lebih besar. Untuk alas piring, ini kita melakukan penambahan row. Ya, di sini ini lebih besar. Nah, setiap tambah satu row itu tambah satu double crochet. Sama seperti di awal saya jelaskan. Nah, untuk row yang keempat, nah di sini tadi ada 4 DC 1 CH ya. Kemudian row yang kelima ini di sini nanti 5 DC 1 CH atau 1 rantai. Kemudian 6 row yang ke-6 6 DC 1 rantai. Kemudian row yang ke-7 7 DC 1 rantai, 7 DC 1 rantai, seperti itu terus. Saya akan buat sampai row yang ke-9 untuk pola awalnya gitu ya. Baik teman-teman, kita mulai untuk membuat alas yang lebih besar atau alas piring. Oke teman-teman, di sini saya mulai untuk row yang ke-4 ya. Jadi ini langsung saja, caranya sama seperti tadi. Ini saya langsung masuk row yang ke-5. Kita slip stitch sampai dengan lubang tengah-tengah di sini. Jadi untuk pergantian row selalu kita slip stitch. Untuk row yang ke-5 ini caranya sama ya, 3 rantai, kemudian 4 DC, 4 double crochet. Jadi total jumlahnya nanti ada 5 DC. Kemudian 1 rantai. Kemudian selanjutnya 5 double crochet. Kemudian 1 rantai. Kemudian 5 double crochet. Jadi caranya seperti itu saja teman-teman. Ini berlaku untuk nanti row yang ke-6, 7, 8, 9. Tinggal menambahkan saja jumlah DC-nya. Ya, ini sudah sampai 1 putaran, kemudian 1 rantai. Kita slip stitch di sini. Kemudian slip stitch lagi sampai ketemu di lubang antara 5 DC. Jadi selalu setiap pergantian row ya selalu slip stitch sampai lubang antara DC ini. Ini masuk row yang ke-6, 3 rantai, kemudian 5 DC. Kemudian 1 rantai. Oh, sorry, kelebihan 1 ya. Jadi total ada 6 DC, termasuk yang 3 rantai pertama. Kemudian 1 rantai, 6 DC.
kemudian satu rantai lagi 6 DC. Kita ulangi seperti ini polanya. Saya akan buat sampai row yang ke-9, atau teman-teman kalau misalnya mau merasa terlalu lebar diameternya, boleh sampai row yang ke-8, atau terserah teman-teman mau membuat diameter ke berapa. Saya akan membuat sampai row yang ke-9 dengan cara yang sama. Baik teman-teman, ini saya sudah di row yang ke-9. Kemudian langsung saya slip stitch di sini. Untuk row yang ke-10, saya slip stitch di tengah-tengah antara 9 DC, berarti di DC ke-5, di atasnya di sini, di lubang di sini, saya akan slip stitch sampai ke lubang DC ke-5. Kemudian saya akan buat 6 rantai, kemudian slip stitch di sini di antara 9 DC, kemudian buat lagi 6 rantai, kemudian slip stitch di lubang ke-5, lubang DC ke-5, buat 6 rantai lagi, kemudian slip stitch di sini di antara 9 DC lagi. Nah, kita buat ini sama seperti alas gelas tadi ya, buat sampai 25 kali. Untuk yang 26-nya itu caranya agak berbeda, nanti saya akan tunjukkan ya. Kita buat keliling sampai 25 kali. Untuk lubang yang ke-26 kita buat 3 rantai, kemudian double crochet di lubang di sini. Oke, sekarang sudah genap 26 lubang ya. Kemudian untuk row yang terakhir, di lubang sini kita buat 10 double crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian slip stitch di lubang selanjutnya. Sama seperti yang alas gelas tadi, kalau tadi 7 DC slip stitch, kalau ini 10 DC slip stitch. Jadi 10 DC slip stitch kita ulangi sampai 13 kali ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai memutar. Oke teman-teman, sudah di lubang yang terakhir. Kemudian kita slip stitch di sini ya.
Oke, rantai 1, kemudian potong benangnya, kita rapikan. Oke, alas piring atau coaster kita sudah jadi. Ya, jadinya seperti ini. Kita rapikan dulu benangnya. Oke teman-teman, demikian tutorial coaster, gelas, dan piring dari saya. Semoga teman-teman menyukainya dan bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih teman-teman.